Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala Segala puji dan puji dan puji puji Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala taala atas atas limpahan limpahan karunia Allah Allah kita dapat kita dapat pada hari ini melakukan melakukan aktivitas kita, aktivitas kita, yakni yakni menuntut ilmu. ilmu. Kemudian Kemudian eh, salawat serta salawat salam serta tak lupa kita lupa ucapkan kita kepada Nabi kepada Nabi besar Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi SAW, Wasallam, juga juga kepada kepada kerabat, kerabat, sahabat sahabat beliau ila yaumil qiyamah. agama. Ini adalah berkaitan dengan tema malaikat. Sekarang ada di tampilan layar adalah CCTV. CCTV merupakan salah satu alat untuk memantau, mengawasi atau memvisualisasikan, audio visualkan apa-apa yang terjadi dalam sesuatu atau kegiatan. Nah, dalam hal ini CCTV itu adalah sebuah alat yang tentunya sudah dianggap canggih. Nah, namun kecanggihan CCTV itu ya masih kalah canggih dengan yang namanya kecanggihan atau kehebatan atau kemuliaan malaikat. CCTV terbatas ya. CCTV hanya bisa melihat sesuatu berdasarkan bantuan lain ya. Maksudnya adalah bantuan listrik ya atau bantuan tenaga baterai dan sebagainya. Nah, akan tetapi malaikat Allah Subhanahu wa taala bisa memantau kita, bisa melihat kita, bisa mencatat kita, bisa melihat gerak-gerik kita selama ya setiap hari tanpa terselip sedetik pun. CCTV saja sudah kita anggap luar biasa ya, mampu melihat atau mengawasi gerak-gerik kita. Akan tetapi yang lebih hebat lagi adalah tentunya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa malaikat-malaikat itu diberikan Allah tugas-tugas yang mulia ya, berdasarkan tugas-tugasnya masing-masing. Nah, ya. Nah, tentunya ada malaikat yang kita wajib kita ketahui, ada 10 malaikat dengan masing-masing tugasnya. Nah, CCTV hanya bisa membantu melihat gerak-gerik kita ya, membantu dalam hal memantau aktivitas kita atau melihat, memvisualkan sesuatu yang mungkin kita terlalai gitu. Contoh di kantor misalnya, atau di kampus, di sekolah, ketika nggak ada orang, maka CCTV bisa memantau. Akan tetapi itu hanya alat ya, alat yang tentunya terbatas kemampuannya. Ketika mati lampu atau ketika baterainya habis atau ketika rusak alatnya, maka CCTV sudah tidak berfungsi. Nah, itu karena CCTV ya hanya alat dan hanya salah satu yang memiliki kemampuan memantau. Berbeda dengan malaikat, malaikat selalu mampu ya, selalu bisa, selalu hebat, kemampuannya tidak terbatas karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan tugasnya. Nah, dengan kemampuan malaikat tadi tentunya manusia gitu bisa merasakan bahwa malaikat itu selalu muraqabah. Ya, selalu ya mengawasi manusia dan tentunya manusia merasa diawasi oleh malaikat. Akibatnya orang yang merasa malaikat selalu ada di dalam pengawasan malaikat atau merasa malaikat itu selalu mengawasinya, maka kita tentunya dalam kehidupan ini melakukan sesuatu yang terbaik ya. Melakukan sesuatu amal yang tentunya amal itu adalah amal yang
memberikan pahala bagi kita atau manusia. Nah, CCTV mungkin ya memberitahu ketika baterainya habis gitu. Warnanya mungkin berubah merah, perlu dicas lagi. Nah, berbeda dengan malaikat. Malaikat tanpa pemberitahuan. Ya. Ada malaikat yang namanya malaikat Israel. Malaikat Israel itu tugasnya nanti mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel itu tanpa memberitahu datangnya kapan dan di mana, apakah kondisi kita siap atau tidak gitu ya. Kondisi kita siap atau tidak, malaikat Israel mencabut nyawa manusia ya, mencabut nyawa manusia. Apakah amal kita hari itu atau pada waktu itu sedang baik atau amal kita sedang buruk gitu. Iman kita sedang menaik, yazid, menambah, atau yang kus, atau sedang berkurang. Nah, maka karena kita nggak mengetahui kapan malaikat Israel itu diperintah Allah untuk mencabut nyawa manusia, ya, maka kita waspada ya, waspada sebagai manusia, waspada sebagai orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawa manusia itu kapanpun ya, kapanpun. Oleh karena itulah, kalau sudah tahu bahwa malaikat itu sesuai dengan tugasnya, kita ya mawas gitu ya. Mawas itu siap-siap. Apa yang kita siapkan di dunia ini? Takutnya ketika kita mohon maaf melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mati atau dicabut nyawa kita, maka itu alamat bahwa kita adalah matinya ya su'ul khotimah atau mati dalam keadaan ya keburukan. Dan sebaliknya, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, amal ibadah kita, ya, kegiatan kita, aktivitas kita sudah melakukan yang terbaik, sholat wajib kita jaga, puasa, ya, puasa Ramadan wajib, kemudian zakat fitrah, zakat mal, zakat harta bagi yang mampu, bagi yang sudah ya, mencapai nisabnya atau ukurannya, kemudian naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, toh nantinya kita dicabut oleh Allah nyawa kita, maka kita sudah berusaha gitu. Melakukan yang terbaik, masalah apakah kita husnul atau su'ul khotimah, itu wallahu alam. Akan tetapi orang yang melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, orang yang melakukan yang terbaik dalam amalnya, maka ada alamat dia dia dalam proses menuju nantinya matinya adalah husnul khotimah atau dalam keadaan baik. Nah, banyak perilaku-perilaku ya di sekitar kita itu ada perilaku ya menyuap agar kegiatannya atau usahanya atau jabatannya itu mulus. Orang lain mungkin tidak bisa melihat ya, orang lain mungkin tidak bisa melihat, bagi dia merasa orang lain tidak bisa melihat. Kemudian ini banyak nih anak muda, siswa, mahasiswa biasanya atau orang-orang pada umumnya masyarakat merasa nggak ada polisi, maka dia melanggar lalu lintas, nerobos gitu. Padahal lampu masih merah atau lampu sudah mau merah, dia terobos gitu, padahal itu membahayakan orang lain. Nah, bagi dia merasa bahwa nggak ada polisi ya terobos aja gitu ya. Padahal malaikat itu ada. Orang yang menyuap pada gambar titik 7.2, orang yang melanggar lalu lintas pada gambar 7.3, dan orang yang mencontek, nah, ini ulangan sekolah atau ujian ya. Dia merasa gurunya nggak lihat atau nggak lihat, akan tetapi nah kemudian orang yang mencontek itu tentunya
Dia merasa Allah Subhanahu wa taala ya atau malaikat itu ya, dia nggak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala atau malaikat Allah itu sedang mengawasinya. Walaupun guru tidak melihat, walaupun ustadznya tidak melihat, walaupun siapapun yang tidak melihat, akan tetapi malaikat ya, malaikat selalu mengawasi, mengawasi gerak-gerik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ya, kita sampai tidur pun dan sampai bangun lagi tidak pernah sedetik pun ya atau sepersekian detik pun gerak-gerik kita ini tidak terpantau oleh namanya malaikat, karena malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat luar biasa, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam memantau kehidupan manusia ya. Kalau orang sudah merasa bahwa malaikat itu ada, maka dia tidak bakal melakukan keburukan-keburukan di dunia ini. Kalau orang merasa bahwa malaikat itu ada, maka dia tidak bakal melakukan kejahatan-kejahatan di dunia ini. Maka dia akan berusaha sekuat tenaga, memaksimalkan potensi, memaksimalkan waktunya, memaksimalkan atau memanfaatkan hari-harinya untuk berbuat baik. Karena dia mengetahui bahwa yang namanya malaikat itu selalu ada mengawasi dia. Karena hanya perbuatan-perbuatan baiklah yang diperintah Allah. Karena hanya perbuatan-perbuatan baiklah diperintahkan oleh Rasulullah. Karena hanya perbuatan baiklah yang diberikan pemahaman atau informasi, ilmu oleh para ulama. Ya. Oleh karena itulah, maka kita ya jangan sampai tidak menyadari bahwa malaikat itu selalu ada. Nah, dengan dua pemahaman tadi, ya, bahwa pemahaman yang pertama tadi adalah malaikat itu ya selalu ada ya dalam kehidupan kita. Malaikat itu selalu mendampingi kita dimanapun, kapanpun, waktunya, ya, pada saat kondisi apapun. Saat kondisi senangkah kita, pada saat senangkah atau sedihkah, pada saat bahagiakah, pada saat kita lagi rame-ramekah, pada saat kita dimanapun, bahwa malaikat itu adalah ada, ya, ada. Nah, kemudian segala gambar-gambar ini adalah contoh saja ya. Gambar-gambar yang ini adalah contoh saja. Ini gambar hanya sebagian kecil aktivitas kita, aktivitas manusia, yang tentunya aktivitas manusia itu terkadang dia meremehkan, terkadang dia melalaikan, terkadang dia tidak menyadari akan keberadaan malaikat yang selalu saja mendampinginya, yang selalu saja mengawasinya, yang selalu saja mencatat amal baik dan amal buruknya. Gimana? Kalau kita udah tahu bahwa malaikat itu ada, maka kita tentu memperbaiki amal ibadah kita, maka tentu kita akan senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim, ya, sebagai orang yang sudah balik, orang yang sudah sampai umurnya, orang yang akil, berakal. Maka kewajiban-kewajiban kita itu tentunya akan kita lakukan, ya. Dan sebaliknya, ketika orang masih saja ya melakukan perbuatan buruk, melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka dia ya tentunya akan dicatat oleh malaikat amal keburukannya. Maka orang yang dicatat amal keburukannya oleh malaikat, maka ia senantiasa tidak akan mendapatkan doa-doa para malaikat. Dan sebaliknya, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan positif di dunia ini, maka malaikat Allah mendoakan akan kebaikan orang yang melakukan kebaikan tadi. Makanya orang yang melakukan keburukan itu dia hidupnya itu tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena malaikat pun juga membenci dia. Karena malaikat tidak mendoakan orang yang berbuat maksiat. Dan sebaliknya, malaikat itu mendoakan orang yang berbuat kebaikan atau husnu, ya, husnul af'al, kebaikan-kebaikan perbuatan. Nah, di sini akan dijelaskan tentang definisi-definisi atau pengertian-pengertian. Nah, bahwa
ketika kata itu dicantumkan ya atau diberikan dua makna, pengertian iman kepada malaikat, maka muncul pengertian yang pemahaman kita itu adalah pengertian iman ya dan malaikat. Akan dijelaskan pengertian iman terlebih dahulu ya. Nah, iman adalah ya, iman adalah di sini iman adalah yakin atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Adanya Allah itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu ada ya. Kemudian Allah menciptakan malaikat. Nah, kita beriman kepada Allah, ya percaya kepada ciptaan Allah, ya ini adalah malaikat. Nah, iman itu adalah sesuatu yang at-tasdiqu, membenarkan ya. Artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, menancap dalam lisan ya, mengucapkan dengan lisan, menancap dalam hati, saking tancapan itu kuat dan mengakar maka dia muncul dalam lisan. Kemudian al-amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Nah, menurut Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab ini adalah salah satu ahli tafsir orang Indonesia, masih ya, orang masih sering kita lihat di TV, televisi, audio, radio, atau YouTube. Nah, bahwa beliau ini memberikan makna malaikat itu asal katanya adalah bahasa Arab. Malaikah adalah artinya jamak atau makna banyak dari kata malaka. Ya, laka, malaikat itu terambil dari kata malaka, kemudian malaka terambil dari kata laka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk Allah yang menyampaikan sesuatu dari Allah. Nah, utusan Allah, ya malak menyampaikan. Nah, menurut istilah, ya tadi ada pengertian menurut etimologi atau bahasa. Ini adalah menurut istilah. Jadi iman kepada malaikat adalah percaya akan atau yakin akan adanya malaikat, akan adanya makhluk Allah yang diciptakan Allah, ya, yang ditugaskan untuk melakukan sesuatu, ya, dengan tugas-tugasnya nanti banyak ya. Nah, malaikat itu sendiri nanti adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur, ya. Kemudian secara istilah, ya, secara terminologi, malaikat adalah makhluk gaib, ya, makhluk gaib, ya. Gaib itu kita nggak bisa melihat malaikat, ya, kita nggak bisa melihat malaikat karena ketidakmampuan manusia, ya, ketidakmampuan manusia. Nah, sedangkan menurut istilah adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Nah, minan nur, dari cahaya. Sebagai utusan Allah artinya orang yang diciptakan Allah, mewakili atau diberikan mandat melakukan sesuatu yang taat, yang patuh, nah, yang taat sesuai perintah Allah. Apabila malaikat itu ditugaskan untuk mencatat amal manusia, maka dia tidak pernah lengah sedikit pun, tidak pernah tidur, ya, tidak pernah mengantuk, dan patuh. Ya, dia nggak pernah ngomong, ya Allah saya capek tuh dengan tugas ini, enggak ya, karena malaikat adalah makhluk Allah yang paling patuh kepada Allah, taat kepada Allah, serta tidak pernah membangkang, apalagi membangkang. Artinya membangkang itu tidak mengiyakan atau tidak melakukan instruksi atau perintah dari Allah terhadap perintah-perintah Allah. Nah, makanya selalu taat, patuh. Ya, orang yang selalu taat pastilah orang itu tidak pernah membangkang, ya. Nah, jadi iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat
sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan seluruh perintah Allah. Nah, melaksanakan seluruh apa yang disuruh Allah, ya. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah itu untuk memikul aras. Memikul aras itu artinya yang menjaga aras atau memikul aras sampai hari kiamat. Ada juga malaikat itu yang diciptakan oleh Allah sujud sampai hari kiamat. Nggak pernah menolak, nggak pernah membangkang, nggak pernah ngomong, ya Allah, saya minta ganti nih. Nggak pernah ya, karena malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Nah, orang yang meyakini, orang yang mengimani malaikat akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata, berbuat, apalagi berbuat maksiat, ya, berbuat keburukan, berbuat kejahatan, berkata-kata kotor, ya, melakukan kata-kata jorok, kata-kata gibah, ngomongin orang lain, gosipin orang lain, bahkan menggunjing, mencela, ya, menghina, atau bahkan memfitnah. Maka nggak mungkin ya kalau orang udah percaya malaikat itu dia sadar bahwa malaikat selalu ada, malaikat selalu catat amal kebaikan-kebaikan kita dan amal keburukan kita. Dan sebaliknya, orang yang merasa malaikat itu ada, maka perbuatan-perbuatan buruk tadi dia bakal meninggalkan dan bahkan tidak melakukan. Sholat adalah wajib misalnya, nah, berkata-kata yang baik adalah ya baik, ya, melakukan amalan-amalan ibadah adalah sunnah misalnya melakukan bacaan kalimat thayyibah. Nah, demikian dulu penjelasan tentang materi pengertian iman kepada malaikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.